Gue off cam bentar ya, off cam bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Niza Fitriati. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan dengan tema hybrid learning. Di sini saya mau memperkenalkan partisipan saya, yaitu ada Salma Maura Inayah, ada Gabriel Immanuel Dewsande, dan ada Arya Fatur Rahman. Oke, pertanyaan yang akan saya sampaikan yang pertama kali, apa saja kendala yang mungkin saja terjadi selama hybrid learning berjalan nantinya? Bisa dijawab oleh Salma mungkin. Kalau kendala sebetulnya ada dua, dari sisi online dan sisi tatap muka. Kalau misalkan online mungkin paling banyak itu kendalanya di jaringan, tapi kalau misalkan tatap muka mungkin kena macet di jalan atau tiba-tiba kita ada urusan mendadak, saudara kita sakit, orang tua kita sakit, yang mengharuskan kita harus pulang. Oke, pertanyaan yang kedua, selain adanya kendala, apa saja sih keuntungan yang akan didapatkan oleh mahasiswa pada sistem hybrid learning ini sendiri? Dijawab oleh Gabriel atau Arya? Siapa nih? Mungkin Gabriel dulu deh. Oke, baik. Saya ingin izin menjawab. Mungkin keuntungan atau kelebihannya yang didapatkan oleh mahasiswa ketika ada penerapan sistem hybrid learning ini mungkin yaitu menguntungkan pembelajaran mahasiswa untuk lebih bisa bersosialisasi. Terus juga untuk pemahamannya bisa ditingkatkan lagi untuk lebih baik, dan juga untuk pemanfaatan teknologinya mungkin lebih diterapkan. Mungkin seperti itu. Baiklah. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah cara tersebut atau hybrid learning sudah dilakukan oleh universitas lain atau belum? Bisa dijawab oleh Arya mungkin. Ya mungkin universitas lain sudah menjalankan ya hybrid learning ini. Karena kan sudah ketentuan pemerintah juga kan buat pelaksanaan hybrid learning. Jadi kita ada kelas tatap muka dan juga kelas daring. Ya mungkin universitas lain sudah menggunakan hybrid learning tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya agar pembelajaran hybrid learning berjalan dengan efektif untuk mahasiswa? Bagaimana, Salma, menurut Anda? Keefektifannya mungkin bisa dilihat dari dua sisi juga. Kalau misalkan online mungkin cara mahasiswa aktif bertanya, karena kan kadang mahasiswa banyak yang masih off cam gitu-gitu. Sekarang harus sebetulnya budayakanlah untuk online on cam kamera gitu, menghargai dosen yang sedang bicara. Kalau misalkan tatap muka sama sih sebetulnya, semua tuh dilihat dari keaktifan mahasiswanya. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apakah pembelajaran hybrid learning ini sendiri adalah metode yang tepat untuk fakultas seperti teknik atau fakultas-fakultas lain yang memerlukan praktek? Gimana menurut Gabriel? Oke. Menurut saya sih melalui sistem hybrid learning ini sendiri, ketika suatu fakultas yang diharuskan untuk hadir atau terdapat suatu praktek, sebenarnya terdapat keuntungan dan kekurangan juga. Keuntungannya mungkin sistem hybrid learning ini untuk fakultas tertentu bisa melakukan praktek langsung di tempat, dan juga mungkin bisa lebih memahami apa langkah-langkah yang harus dikerjakan. Dan juga untuk kekurangannya sih, walaupun sudah diberikan langkah-langkah, tapi apabila mahasiswa yang sudah hadir di kampus, mungkin dia tidak akan bisa tahu apa yang harus dia kerjakan. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan yang selanjutnya, apa saja tantangan mahasiswa ketika mengikuti metode hybrid learning tersebut? Bisa dijawab oleh Arya. Oke, baik. Mungkin tantangannya kalau dari sistem daring ya, mungkin karena sinyal atau karena jaringan yang kurang mendukung gitu. Jadi kayak ada mungkin kayak ada kesalahan sinyal gitu. Jadi kan buat kayak jadi kurang efektif lagi gitu pembelajarannya. Terus kalau mungkin dari tatap muka, mungkin dari kemacetan ya. Kita kan nggak tahu ya kapan ada macet, kapan tidak. Jadi mungkin dari situ bisa kita jadi telat masuk kelas atau kayak telat mengikuti pembelajaran. Mungkin itu sih plus kekurangannya dari hybrid learning ini.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, apakah mahasiswa wajib untuk melaksanakan vaksin untuk mahasiswa yang akan pergi ke kampus? Alasannya kenapa? Boleh dijawab oleh Salma. Kalau untuk vaksinasi itu sudah wajib ya, karena sudah dari program pemerintah juga, udah jadi salah satu syarat juga untuk masuk tatap muka itu harus minimal 2 kali. Oke, baik. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, lalu bagaimana prosedur yang akan dijalankan oleh kampus sendiri untuk mahasiswa yang berfakultas teknik seperti tadi? Di saat ujiannya bagaimana prosedur yang akan dijalankan kampus menurut Gabriel? Menurut saya kampus juga harus menempatkan waktu yang bagus dan juga tepat untuk pengadaan ujian, apalagi untuk fakultas tertentu yang memang benar-benar menggunakan praktek di saat ujian. Karena seperti yang saya katakan tadi, jika tidak turun ke lapangan, kemungkinan besar mereka tidak mengerti dan mungkin mereka akan lebih banyak tidak mengerti akan mata kuliah yang sedang mereka jalani. Maka akan lebih baik jika kampus memporsikan untuk fakultas tertentu ini yang membutuhkan praktek lapangan untuk diizinkan masuk ke lapangan untuk mengikuti ujian. Atau memang untuk hal-hal yang memang dibutuhkan mereka untuk memahami hal tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut pengalaman Anda, apakah permasalahan orang tua Anda masing-masing tentang pembelajaran di rumah atau daring? Bisa dijawab, Arya? Mungkin permasalahan dari orang tua kayak mereka ngerasa kalau kita tuh misalnya ini lagi pembelajaran online kita kayak main HP gitu kan, mungkin mereka ngerasa kayak oh ini anak main HP mulu nih, main gadget mulu, padahal mereka nggak tahu kan kita sedang belajar atau sedang mengikuti kuliah. Mungkin itu sih dari orang tua. Oke, pertanyaan yang terakhir ditujukan ke Salma mungkin. Jadi kesimpulan menurut Anda, apakah hybrid learning itu perlu atau tidak? Ya, terima kasih. Perlu atau tidaknya bisa dilihat dari kondisi COVID kita ini ya. Kalau misalkan keadaan COVID-nya menurun itu perlu dilaksanakan karena kan sudah 2 tahun online, jadi mungkin ada yang rindu sama suasana kampus gitu ya. Kalau misalkan kasus COVID-nya menurun itu perlu, kalau misalkan kasus COVID-nya melonjak tinggi lagi lebih baik online saja. Oke, baik. Jadi kesimpulan mengenai hybrid learning sendiri, selain hybrid learning dinilai efektif dan efisien, mungkin ada pro dan kontranya juga ya, kayak disetujui atau tidak oleh masyarakat itu sendiri, dan mungkin produktivitas mahasiswa mengikuti sistem ini lebih efisien dan efektif lagi. Oke, sekian. Terima kasih partisipan sudah menjawab pertanyaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.